Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rizkinya. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan ya puasanya ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Sinta Diary. Wow, Minka ya. Jadi kisah ini memang dituliskan khusus untuk channel Ilo Bercerita dan semoga teman-teman suka karena kisahnya keren banget nih teman-teman ya. Kisah dari tanah Sumatera, lebih tepatnya dari tanah Minang. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang suka baca bisa mengikuti karya karsa dari Sinta Diary. Kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Dan buat teman-teman juga mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata nih belum diklik tombol subscribe di channel Ilo Bercerita. Yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari ya teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke tanah Minang. Kisah orang Bunian di tanah Minang, Sanja Batabuang. Di tengah hutan Sumatera yang lebat dan penuh misteri, udara terasa berat oleh aura magis yang menyelimuti setiap sudutnya. Pepohonan tinggi menjulang, seolah menjadi penjaga abadi bagi rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik kabut tipis. Suara-suara aneh, seperti bisikan makhluk tak terlihat, bergema di antara dedaunan. Ini adalah tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib saling bersinggungan. Seorang wanita misterius dari ras Bunian muncul dari balik kabut. Dia berlari dengan panik. Nafasnya tersengal-sengal, matanya melirik ke arah belakang berkali-kali seolah sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana namun elegan, terbuat dari kain yang seolah menyatu dengan alam sekitarnya. Wajahnya cantik, tetapi dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Di pelukannya, dia menggendong seorang bayi yang dibungkus kain berwarna gelap. Bayi itu terlihat tenang, seolah tidak menyadari kekacauan di sekitarnya. Wanita itu berhenti sejenak di bawah sebuah pohon besar yang terlihat berbeda dari yang lain. Pohon itu dikelilingi oleh aura magis yang kuat, seolah menjadi pusat kekuatan hutan. Dengan tangan gemetar, wanita itu meletakkan bayi itu di antara akar-akar pohon yang menjalar. Air mata mengalir di pipinya saat ia berbisik doa dalam bahasa Bunian, bahasa yang penuh dengan kekuatan magis dan misteri. Semoga engkau ditemukan oleh mereka yang baik hati. Semoga alam melindungimu anakku. Aku tidak punya pilihan lain, bisiknya. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Dia menatap bayi itu untuk terakhir kalinya. Matanya penuh rasa sakit dan juga penyesalan. Namun tidak ada jawaban dari alam. Tidak ada tanda bahwa doanya didengar. Hutan tetap sunyi, seolah tidak peduli dengan drama yang terjadi. Dengan hati yang berat, wanita itu berbalik, menghilang di dalam kabut, meninggalkan bayi itu sendirian di bawah pohon keramat. Tangisan bayi itu mulai terdengar, menggema di tengah kesunyian hutan, seolah memanggil siapapun yang mungkin mendengarnya. Wanita itu menoleh ke belakang beberapa kali, seolah ragu dengan keputusannya, tetapi akhirnya dia menghilang ke dalam kabut hutan, meninggalkan bayi itu sendirian. Bayi itu menangis keras, suaranya menggema di tengah kesunyian hutan. Beberapa waktu telah berlalu sejak bayi itu ditinggalkan di bawah pohon keramat. Suara tangisannya yang keras telah menarik perhatian makhluk-makhluk hutan, termasuk sekelompok bunian gelap, ras bunian yang dikenal sebagai pemangsa darah. Mereka adalah makhluk gaib yang hidup di balik bayang-bayang hutan. Jarang terlihat oleh manusia, tetapi keberadaan mereka selalu terasa.
Malam itu, bulan purnama menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya keperakan yang menerobos celah-celah dedaunan. Suasana hutan terasa lebih hidup dari biasanya, seolah alam sendiri sedang menunggu sesuatu yang penting. Sekelompok bunian gelap dengan kulit pucat dan mata yang bersinar seperti bara bergerak dengan lincah di antara pepohonan. Mereka sedang dalam perjalanan kembali ke pemukiman mereka setelah berburu. Tiba-tiba saja, suara tangisan bayi memecah kesunyian malam. Bunian gelap berhenti sejenak, saling memandang dengan penuh keheranan. Tangisan itu jelas bukan berasal dari makhluk hutan biasa. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Dharma, melangkah maju. Dia adalah seorang pemburu yang handal, dengan tubuh tegap dan wajah yang tegas namun penuh belas kasih. Suara apa itu? Tanya Dharma. Matanya menyipit mencoba mencari sumber suara. Sepertinya itu bayi manusia, jawab salah satu anggota kelompoknya. Suaranya penuh keraguan. Dharma mengikuti suara itu dengan langkah hati-hati. Hatinya berdebar-debar. Rasa penasaran dan keingintahuan menguasainya. Ketika ia tiba di bawah pohon besar itu, matanya langsung tertuju pada bayi yang terbungkus kain gelap. Bayi itu menangis keras. Wajahnya memerah seolah memohon untuk diangkat. Dharma berlutut dan dengan hati-hati dia mengangkat bayi itu. Dia terkejut melihat betapa kecil dan rapuhnya makhluk ini. Bayi manusia di sini, gumamnya, suaranya penuh keheranan. Istrinya, Rati, yang telah mengikuti dari belakang, mendekat dengan langkah pelan. Rati adalah seorang wanita bunian gelap yang cantik dengan rambut hitam panjang dan mata yang penuh kelembutan. Dia telah lama mendambakan seorang anak, tetapi nasib tidak pernah berpihak padanya. Dharma, apa yang kutemukan? Tanya Rati. Suaranya gemetar. Dharma menoleh ke arah istrinya. Matanya penuh dengan emosi yang sulit diungkapkan. Seorang bayi, Rati. Bayi manusia. Rati segera mendekat dan melihat bayi itu. Hatinya langsung meleleh. Dharma, dia begitu kecil. Siapa yang meninggalkannya di sini? Dharma menggeleng. Tidak tahu harus menjawab apa. Ia memperhatikan bayi itu lebih dekat. Sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Rati, lihat ini. Bayi ini tidak memiliki cekungan di bawah hidung seperti kita. Rati mengamati dengan cermat. Benar, bayi itu tidak memiliki ciri khas bunian gelap. Ini membuatnya semakin penasaran. Dia bukan manusia, Dharma. Dia memang seperti kita, ras bunian. Mungkin lebih istimewa. Dharma mengangguk perlahan. Dia merasa ada sesuatu yang besar tentang bayi ini. Sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Apa kita harus membawanya ke tetua? Rati memandang bayi itu dengan penuh kasih sayang. Tapi aku ingin merawatnya, Dharma. Kita sudah lama menunggu seorang anak. Dharma tersenyum lemah. Ia juga merasakan hal yang sama. Baik, tapi kita tetap harus meminta izin dari tetua. Mereka lalu membawa bayi itu ke pemukiman bunian gelap, sebuah tempat tersembunyi di tengah hutan, di mana rumah-rumah kecil terbuat dari kayu dan daun-daun besar berdiri di antara pepohonan. Para tetua suku segera mengadakan pertemuan. Mereka duduk melingkar di sekitaran api unggun. Wajah-wajah mereka serius dan penuh dengan kebijaksanaan. Dharma dan Rati berdiri di tengah lingkaran, memegang bayi itu dengan hati-hati. Dharma menjelaskan apa yang terjadi, sementara Rati memeluk bayi Rat-Rat. Tetua, kami menemukan bayi ini di bawah pohon keramat. Dia tidak memiliki cekungan di bawah hidung, tetapi kami merasa ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Kami ingin merawatnya sebagai anak kami, kata Dharma dengan suara tegas. Para tetua saling memandang. Wajah mereka penuh dengan keraguan dan pertimbangan. Salah satu tetua, seorang pria tua dengan rambut putih panjang, berdiri lalu berkata, bayi manusia di hutan kita, ini bukanlah hal yang biasa. Tetapi jika kalian merasa terpanggil untuk merawatnya, siapa kami untuk menolak? Namun ingatlah, tanggung jawab ini besar. Apakah kalian siap? Masih belum jelas bisa dipastikan dia manusia atau sama seperti kita. Dia masih bayi
Dan belum bisa diketahui secara pasti. Dharma dan Rati saling memandang, lalu mengangguk dengan penuh keyakinan. Kami siap, jawab mereka sempak. Tetua itu mengangguk perlahan. Baiklah, bayi ini sekarang adalah bagian dari suku kita. Rawatlah dia dengan baik. Malam itu, suasana di pemukiman Bunian gelap terasa tenang. Udara malam yang sejuk membawa aroma tanah basah dan dedaunan hutan. Bulan purnama bersinar terang, memancarkan cahaya keperakan yang menerangi rumah-rumah kecil yang terbuat dari kayu dan daun-daun besar. Di dalam salah satu rumah, Dharma dan Rati duduk bersebelahan memandangi bayi yang sedang tertidur pulas di pelukan Rati. Dharma, kita harus memberikannya nama. Dia sudah menjadi bagian dari kita. Bisik Rati, suaranya lembut namun penuh pengharapan. Dharma mengangguk pelan, matanya tidak lepas dari wajah bayi itu. Ya, aku setuju. Tapi nama apa yang cocok untuknya? Dia istimewa, Rati. Aku bisa merasakannya. Rati tersenyum, jarinya dengan lembut mengusap pipi bayi itu. Mungkin kita harus menunggu petunjuk dari alam. Siapa tahu mungkin alam akan memberikan tanda. Tiba-tiba saja langit yang tadinya cerah berubah gelap secara tiba-tiba. Awan hitam pekat bergulung-gulung menutupi bulan purnama. Angin bertiup kencang menggoyangkan pepohonan dan membuat daun berdesir keras. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi mencekam. Dharma dan Rati saling memandang. Mata mereka penuh dengan keheranan dan juga ketakutan. Apa yang terjadi? Tanya Rati, suaranya gemetar. Cegar! Sebelum Dharma sempat menjawab, sebuah cahaya hitam misterius turun dari atas langit dengan cepat seperti kilat yang melesat ke bumi. Cahaya itu menyelimuti bayi yang sedang tertidur di pelukan Rati. Tangisan bayi yang tadinya tenang tiba-tiba berubah menjadi tawa yang riang. Suaranya menggema di tengah keheningan malam. Dharma dan Rati terpana, tidak bisa bergerak. Mereka melihat dengan takjub saat cahaya hitam itu perlahan memudar, meninggalkan tanda misterius di dada bayi itu. Tanda itu berbentuk tulisan Troy, terukir dengan sempurna seolah telah ada sejak lama. Troy? Apakah itu namanya? Bisik Rati, matanya tidak percaya. Dharma mengangguk pelan, tetapi wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Tapi apa artinya? Tulisan ini bukan dari bahasa kita. Kejadian ini tidak luput dari perhatian anggota suku lainnya. Suara tawa bayi dan cahaya hitam yang tiba-tiba saja muncul telah menarik perhatian seluruh pemukiman. Para Bunian gelap berdatangan. Wajah mereka penuh dengan keheranan dan ketakutan. Ada apa ini? Apa yang terjadi pada bayi itu? Tanya salah satu anggota suku. Suaranya penuh dengan kegelisahan. Seorang tetua, pria tua dengan rambut putih panjang, mendekat dengan langkah pelan. Matanya tajam memandangi tanda di dada bayi itu. Ini bukanlah tanda biasa. Ini adalah pesan dari langit, katanya. Suaranya berat. Beberapa anggota suku mulai bersuara, saling berdebat tentang makna kejadian ini. Sebagian merasa takut, menganggap bayi itu sebagai pertanda malapetaka. Dia membawa kegelapan. Kita harus menyingkirkannya sebelum terlambat, teriak salah satu dari mereka. Namun sebagian lain melihatnya sebagai tanda berkah. Tidak, cahaya itu turun dari langit. Ini adalah tanda bahwa dia istimewa. Mungkin ia akan membawa kemakmuran bagi kita, kata seorang wanita tua. Dharma dan Rati saling memandang. Hati mereka dipenuhi dengan kebingungan dan kekhawatiran. Mereka tidak tahu harus berpihak pada siapa. Namun satu hal yang pasti, mereka tidak akan membiarkan siapapun menyakiti bayi itu. Para tetua akhirnya memutuskan untuk mengadakan pertemuan darurat. Mereka duduk melingkar di sekitaran api unggun. Wajah-wajah mereka serius dan penuh pertimbangan. Setelah berdiskusi panjang, mereka mencapai kesepakatan. Kita akan mengadakan ritual tradisional. Ketika bayi itu bisa merangkak, ritual itu akan menentukan nasibnya.
Apakah ia pembawa kehancuran atau berkah bagi suku kita? Kata tetua tertua, suaranya penuh wibawa. Dharma dan Rati mengangguk. Meskipun hati mereka berat, mereka tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menentukan masa depan sang bayi. Namun dalam hati mereka, mereka berharap jika bayi itu akan membawa kebaikan bagi suku mereka. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian malam penuh cahaya hitam. Bayi yang kini diberi nama Troy telah tumbuh menjadi anak yang aktif dan ceria. Dia sudah bisa merangkak dengan lincah. Wajahnya selalu dipenuhi tawa yang menular. Namun di balik keceriaannya, seluruh suku Bunian Gelap masih memendam kecemasan tentang nasibnya. Hari yang dinantikan pun tiba. Ritual penentuan takdir diadakan di tengah pemukiman Bunian Gelap. Seluruh anggota suku berkumpul, membentuk lingkaran besar di sekitar area ritual. Api unggun dinyalakan, menyala dengan intens, memancarkan panas dan cahaya yang menerangi wajah-wajah penuh antisipasi. Di sebelah kiri api, sebuah cangkir perak berisi darah segar diletakkan dengan hati-hati. Darah itu adalah simbol kehidupan dan kekuatan suku Bunian Gelap. Para tetua duduk di tempat terhormat. Wajah mereka serius dan penuh wibawa. Dharma dan Rati berdiri di pinggir lingkaran, memegang tangan erat-erat. Hati mereka berdebar-debar, penuh dengan harapan dan ketakutan. Ritual ini akan menentukan nasib Troy. Jika dia merangkak ke arah api, maka dia dianggap sebagai pembawa kehancuran dan harus dieksekusi. Tapi jika dia memilih darah, maka dia adalah berkah bagi suku kita, kata tetua. Suaranya menggema di tengah keheningan. Seluruh suku mengangguk, mengerti betapa beratnya keputusan ini. Dharma dan Rati saling memandang, mata mereka penuh dengan doa dan harapan. Ritual pun dimulai. Troy diletakkan di tengah lingkaran, di antara api dan cangkir perak. Dia menatap sekeliling dengan mata penuh keheranan, seolah tidak mengerti mengapa semua orang memandangnya dengan begitu serius. Pergilah Troy, pilihanmu akan menentukan nasibmu, bisik Rati, suaranya gemetar. Troy mulai merangkak. Pada awalnya ia bergerak ke arah api unggun. Suara desis dan bisikan ketakutan mulai terdengar dari anggota suku. Beberapa orang bahkan sudah bersiap untuk mengambil tindakan. Tangan mereka memegang rat senjata mereka. Dharma dan Rati merasa jantung mereka hampir berhenti berdetak. Jangan Troy, jangan ke sana, bisik Dharma, suaranya hampir tak terdengar. Namun tiba-tiba Troy berhenti. Ia menoleh ke arah cangkir perak, matanya tertarik pada kilaunya. Dengan gerakan cepat dia berbalik arah, merangkak ke arah cangkir itu. Seluruh suku menahan nafas, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ketika Troy mencapai cangkir perak itu, dia mencoba meraihnya. Tangannya yang mungil tanpa sengaja menumpahkan darah ke tubuhnya. Darah mengalir ke tangannya dan dengan polos Troy menjilati darah itu, seolah menerimanya sebagai bagian dari dirinya. Anak itu sungguh luar biasa. Dia memilih darah, dia membawa keberuntungan. Wow! Teriak salah satu anggota Bunian Gelap. Suasana yang tadinya tegang tiba-tiba saja berubah menjadi sorak-sorai kegembiraan. Seluruh suku bersorak, wajah mereka dipenuhi dengan kelegaan dan kebahagiaan. Dharma dan Rati menangis bahagia, memeluk satu sama lain. Troy adalah berkah bagi kita. Ia telah memilih darah, dan darah adalah kehidupan. Sekarang dia adalah bagian dari suku Bunian Gelap, teriak tetua tertua, suaranya penuh dengan keyakinan. Dengan keputusan ritual, Troy resmi diakui sebagai anak Bunian Gelap. Dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Dharma dan Rati yang menganggapnya sebagai anugerah terbesar dalam hidup mereka. Meskipun asal-usulnya tetap menjadi misteri, Troy tumbuh dengan bahagia di tengah suku yang menerimanya. Sering waktu berjalan, Troy diajari cara berburu, bertahan hidup di hutan, dan memahami kekuatan magis Bunian Gelap. Dia adalah anak yang cerdas dan cepat belajar. Ia selalu penasaran dengan dunia di sekitarnya.
Meskipun ada beberapa suku yang masih ragu, namun Troy berhasil mendapatkan teman-teman sebaya yang setia. Mereka bermain bersama, menjelajahi hutan, dan belajar tentang tradisi suku. Seiring berjalannya waktu, Troy mulai menunjukkan tanda-tanda memiliki kekuatan yang unik. Ia bisa merasakan aura makhluk-makhluk hutan dan bahkan berkomunikasi dengan mereka. Tanda di dada Troy juga tetap menjadi teka-teki. Para tetua mencoba menafsirkannya, tetapi tidak ada yang bisa memastikan makna sebenarnya. Beberapa percaya bahwa itu adalah pesan dari langit, sementara yang lain menganggapnya sebagai kutukan. Pertanyaan tentang siapa ibu Troy dan mengapa ia ditinggalkan masih belum terjawab. Dharma dan Rati sering memandangi tanda itu dengan penuh pertanyaan, tetapi mereka memilih untuk fokus pada kebahagiaan Troy. Di dalam satu ruangan, Dharma dan Rati sedang berbincang. Apakah kita melakukan hal yang benar, Rati? Apakah kita sudah cukup kuat untuk melindunginya dari semua misteri ini? Kita harus percaya pada dirinya, Dharma. Dia adalah anak kita sekarang. Apapun yang terjadi, kita akan selalu ada untuknya. Di suatu malam yang tenang, Troy duduk di tepi api unggun, memandangi bintang-bintang di langit. Dharma dan Rati duduk di sampingnya, memeluknya dengan erat. Meskipun masa depan penuh dengan ketidakpastian, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, maka mereka bisa menghadapi apapun. Udara malam menyelimuti perkampungan Bunian gelap dengan kabut tipis yang mengambang di antara pepohonan tinggi. Ranting-ranting kering berderak tertiup angin. Sesekali terdengar suara burung malam yang melengking dari kejauhan. Di antara bangunan-bangunan kayu yang menjulang dengan ukiran, seorang anak laki-laki berdiri di tepi tebing menatap bulan merah yang menggantung di langit. Troy. Nama itu terpahat jelas di dadanya sejak ia ditemukan. Huruf-hurufnya seakan berkilau samar dan gelap, seolah-olah bukan sekedar tanda, melainkan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar nama. Sejak kecil, tanda itu selalu menjadi perbincangan di antara para Bunian gelap. Para tetua dan beberapa orang tua tetap memandangnya dengan mata penuh teka-teki. Mereka tidak berbicara banyak, tetapi tatapan mereka cukup untuk membuat Troy tahu bahwa ia diawasi. Namun Troy bukan tipe orang yang peduli. Dia tumbuh menjadi pemuda dengan sifat pemberani, tangguh, tetapi juga agak pemberontak. Dia lebih suka bertarung daripada memikirkan masa lalunya, lebih suka berburu daripada memikirkan arti tanda di dada. Sampai pada suatu malam, petir menggelegar di langit, membuat seluruh kampung Bunian gelap bergetar. Di tengah alun-alun desa, sebuah upacara sedang berlangsung. Api besar berkobar, menciptakan bayangan-bayangan liar yang menari di wajah para Bunian yang mengelilinginya. Seorang tetua berdiri di tengah lingkaran, matanya yang berwarna perak menyala dalam cahaya api. Malam ini kita merayakan lahirnya seorang prajurit baru. Suaranya bergema berat dan berwibawa. Troy yang berdiri di tengah lingkaran dengan tubuh telanjang dada merasa jantungnya berdetak dengan cepat. Di sekelilingnya suara gemuruh dari sesama Bunian terdengar. Suara mendesis, suara mendengus, suara cakaran tajam yang bergesekan dengan tanah. Malam ini ia harus menerima siapa dirinya, menerima bahwa ia adalah Bunian gelap sepenuhnya atau bukan sama sekali. Sejak kecil, Troy sudah dibentuk untuk bertahan hidup. Tidak ada belas kasihan dalam pelatihan Bunian gelap. Bunian yang lemah tidak akan bertahan. Hanya yang kuat yang bisa bertahan di dunia ini. Lari! Seorang pria bertubuh kekar mendorong Troy ke tengah hutan yang lebat. Cabang-cabang pohon patah saat ia melesat di antara pepohonan. Di belakangnya sesuatu mengejar. Troy tidak berani menoleh. Ia hanya bisa merasakan nafas-nafas yang semakin dekat, hembusan angin yang menusuk tengkuk. Di kegelapan hutan, matanya berkilat merah. Cedung. Dia melompat ke atas, bergelantungan di batang pohon sebelum meluncur turun dan menerkam sesuatu di bawahnya. Bunyi besi beradu menggema. Troy nyaris terkena sebilah pisau dari lawannya, salah satu tetua yang mengujinya. Kau tidak cukup cepat,
Suara tetua itu bergema dingin. Troy menggertakkan gigi. Dengan cepat ia berlari, mencengkram tanah, dan melemparkan dirinya ke arah pria tua itu. Ceras! Tanah itu beramburan saat ia menabrak tubuh lawannya dengan kekuatan luar biasa. Tetua itu terhuyung mundur, tetapi tidak terjatuh. Ia lalu tertawa pelan. Bagus, kau mulai belajar. Dia diajarkan untuk mendeteksi darah dari jarak jauh, mencium baunya di udara, membedakan mana yang segar, mana yang beracun, mana yang berasal dari makhluk gaib. Dia juga diajarkan untuk bergerak dalam bayangan, menghilang di tengah kegelapan tanpa suara seperti angin yang melintas di antara pepohonan. Namun, pelajaran yang paling penting datang dari salah satu tetua tertua dari suku mereka. Orang itu mendekatinya suatu malam dengan tongkat kayu tua di tangan. Tidak ada makhluk yang abadi, Troy. Troy menatapnya mengernyit. Bahkan kita para bunian punya batas. Kau harus tahu bagaimana caranya bertahan. Tetua itu menancapkan tongkat ke tanah dan tiba-tiba saja sekeliling mereka berubah. Udara menjadi lebih berat. Angin yang semula berhembus terhenti seketika. Troy merasa sesuatu menekan dada, sesuatu kekuatan yang tak terlihat. Di hadapannya, tetua itu mengeluarkan sebilah pisau kecil berwarna kuning kemasan besi kuning. Ya, salah satu benda yang bisa membunuh bunian. Troy merasakan rasa takut yang aneh. Dia belum pernah merasakan ini sebelumnya. Kau tahu mengapa kita bisa mati oleh besi kuning? Suara tetua itu lirih tetapi menusuk ke dalam hati. Troy tidak menjawab. Tetua itu hanya tersenyum lalu melemparkan pisau itu ke arahnya. Tanpa berpikir, Troy menangkisnya, dan begitu ia menyentuhnya, zep, gelombang panas menyengat tangannya, membakar kulitnya. Dalam sekejap Troy berteriak. Ia jatuh terduduk. Tetua itu menghela nafas. Kau mengira kau tak terkalahkan, bukan? Salah. Bahkan kau yang berbeda dari kami. Semua bisa mati. Kata-kata itu menggema dalam kepala Troy. Dia tidak mengerti maksudnya saat itu, tetapi kelak dia akan mengerti bahwa dia bukan hanya sekedar bunian gelap biasa dan ujian sejatinya belum dimulai. Malam itu, langit dipenuhi awan hitam pekat. Hanya sesekali diterangi kilatan petir yang menyambar di kejauhan. Hutan di sekitar perkampungan bunian gelap terasa lebih sunyi dari biasanya. Seakan menahan nafas, Troy duduk di dekat perapian, mendengarkan cerita dari seorang tetua yang berjubah kelam. Wajahnya tertutup bayangan api yang berkobar. Dahulu kala, sebelum manusia menguasai dunia ini, ada makhluk-makhluk yang hidup sebagai penjaga keseimbangan. Suara sang tetua dalam serak seakan membawa gema dari masa lalu. Mereka adalah manuang harimau, keturunan langsung dari harimau gaib, yang menjaga hutan dan dunia gaib dari makhluk-makhluk yang mengacaukan keseimbangan. Suara auman tiba-tiba saja menggema dari dalam hutan, membuat beberapa bunian gelap yang berkumpul di sekitaran api menoleh waspada. Tetua itu hanya tersenyum tipis. Mereka selalu ada di luar sana, mengintai, mencari kita. Troy menelan ludah, mendengar lebih dalam. Menurut cerita para tetua, manuang harimau bukan hanya sekedar manusia harimau biasa. Mereka adalah makhluk yang memiliki darah gaib dari leluhur harimau gaib, menjadikan mereka lebih kuat, lebih cepat, dan lebih berbahaya dibandingkan manusia biasa. Mereka dikenal sebagai pemburu para bunian. Tidak semua bunian yang diburu mereka adalah penjahat, tetapi bagi manuang harimau, bunian gelap adalah ancaman karena sering memangsa manusia. Troy belum pernah melihat salah satu dari mereka secara langsung, tetapi ia pernah mendengar kisah tentang pertempuran besar antara bunian gelap dan manuang harimau. Pertarungan yang mengguncangkan tanah dan membuat langit berdarah. Jika kau bertemu mereka, Troy, kau harus memilih melawan atau melarikan diri. Suara tetua itu berubah lebih berat, lebih dingin, tapi ada satu hal yang membuat Troy ragu.
Apakah semua manuang harimau benar-benar musuh, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Sejak kecil, Troy selalu mengira bahwa semua bunian sama, bahwa mereka semua hidup di dalam kegelapan dan bersembunyi dari manusia. Tetapi seiring bertambahnya usia, dia mulai memahami bahwa bunian bukan hanya satu kelompok. Ada 3 ras utama, masing-masing dengan aturan dan tujuan yang berbeda. Bunian raja adalah bunian yang paling langka, tetapi juga yang paling berbahaya. Mereka tidak perlu berburu manusia untuk bertahan hidup. Mereka bisa makan apa saja, darah, daging, bahkan mayat. Sebagian besar dari mereka hidup di tengah-tengah manusia, menyamar sebagai pejabat, ilmuwan, atau orang yang berpengaruh. Mereka tidak ingin menguasai dunia dengan kekuatan, tetapi dengan pengaruh. Troy pernah mendengar bahwa beberapa pemimpin dunia adalah bunian raja yang menyamar, mengendalikan kebijakan dan keputusan penting dari balik layar. Tetapi mereka juga memiliki aturan ketat. Bunian raja yang melanggar keseimbangan dunia manusia akan dihabisi oleh kaumnya sendiri. Mereka adalah pemain catur yang memikirkan rencana jangka panjang, bukan sekedar petarung seperti bunian gelap. Bunian gelap, mereka adalah pejuang dan pemburu. Mereka tidak memiliki ambisi seperti bunian raja, tetapi mereka juga tidak tertarik untuk hidup berdampingan dengan manusia seperti bunian hutan. Bunian gelap hidup dalam kelompok-kelompok kecil, tersebar di berbagai tempat, mempertahankan wilayah mereka sendiri. Mereka adalah makhluk yang hidup dalam bayangan, bergerak dalam kegelapan, berburu dalam sunyi. Kita bukan predator. Kita adalah bagian dari rantai makanan. Begitulah kata seorang tetua padanya. Tetapi karena darah yang mengalir di tubuh mereka membutuhkan energi yang lebih dari manusia biasa, terkadang mereka harus memangsa manusia untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya manuang harimau memburu mereka. Namun Troy mulai bertanya-tanya, apakah semua bunian gelap harus terus berburu? Apakah tidak ada cara lain? Bunian hutan, di antara 3 ras bunian, mereka lah yang paling damai. Bunian hutan tidak memburu manusia, mereka tidak berusaha menguasai dunia, dan mereka tidak bertarung untuk wilayah. Sebaliknya, mereka hidup berdampingan dengan manusia. Mereka memakan bangkai atau sisa-sisa makhluk lain, bukan darah segar. Banyak dari mereka yang menjadi penjaga hutan, dukun, atau orang-orang bijak yang membantu manusia secara diam-diam. Tetapi kelemahan mereka membuat mereka sering menjadi korban dalam konflik antar bunian. Mereka tidak bisa melawan bunian gelap. Mereka tidak bisa menghadapi bunian raja. Banyak bunian hutan yang akhirnya diburu oleh sesama bunian atau oleh manuang harimau yang menganggap mereka sebagai ancaman. Troy memandang ke atas, ke arah langit yang gelap. Dia mulai menyadari betapa rumitnya dunia ini. Bunian bukan hanya satu ras, musuh bukan hanya satu jenis, dan dalam kegelapan ada lebih banyak rahasia yang belum terungkap. Malam itu, Troy berdiri di tepi atap sebuah gedung tua di pinggiran kota. Angin dingin berembus, membawa aroma hujan yang masih tersisa di udara dari tempatnya berdiri. Dia bisa melihat manusia berjalan di trotoar, mobil-mobil melintas dengan lampu menyala, suara hiruk-pikuk kota yang tak pernah benar-benar tidur. Dunia manusia, dunia yang berbeda dari kegelapan tempatnya dibesarkan. Dulu dia berpikir bahwa manusia hanyalah mangsa, makhluk yang lemah dan tak tahu apa-apa tentang kegelapan yang mengintai mereka. Tetapi semakin ia mengamati, semakin jelas bahwa tidak semua manusia itu lemah. Troy mulai memahami bahwa tidak semua bunian hidup terpisah dari manusia. Bunian raja misalnya tidak hanya berbau dengan manusia, tetapi bahkan ada yang menikah dan memiliki keturunan campuran. Mereka bisa menjadi politisi, ilmuwan, pengusaha, bahkan pemimpin organisasi. Dengan pengaruh mereka, manusia bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang dikendalikan.
Namun berbeda dengan Bunian Raja, Bunian Gelap memiliki tujuan yang lebih sederhana. Mereka hidup di antara manusia untuk berburu atau sekedar mengamati. Beberapa dari mereka bekerja sebagai pemburu bayaran, sebagai penjahat, atau bahkan tokoh masyarakat yang berbahaya. Troy pernah melihat Bunian Gelap yang menjadi pemimpin geng kriminal di kota, mengendalikan bisnis kotor, menghilangkan siapapun yang mencoba melawan. Tetapi ada juga yang lebih halus dalam menyembunyikan keberadaan mereka. Ada Bunian yang menyamar sebagai paranormal, dukun, bahkan pemilik tempat hiburan malam. Mereka menggunakan kekuatan untuk menakuti, mengendalikan, dan memanipulasi manusia. Petir menyambar di kejauhan. Troy menarik nafas dalam. Matanya masih mengamati kota di bawahnya. Semakin banyak dia belajar, semakin dia menyadari bahwa dunia ini jauh lebih kompleks daripada yang selama ini diajarkan kepadanya. Namun, yang lebih mengejutkan Troy adalah bahwa tidak semua manusia buta terhadap keberadaan Bunian. Ada manusia yang bekerja sama dengan mereka. Beberapa manusia menjadi pelindung, penyedia informasi, atau bahkan pasangan hidup Bunian. Tetapi di sisi lain, ada manusia yang membenci keberadaan Bunian dan ingin mereka musnah. Mereka adalah para pemburu. Troy mendengar kisah tentang dukun-dukun yang memburu Bunian, mengembangkan ilmu khusus untuk menangkap dan membunuh mereka. Senjata seperti besi kuning, bambu petuk, jampi-jampi kuno, semua itu dapat melukai bahkan membunuh Bunian. Ada juga organisasi rahasia manusia yang menjadikan perburuan Bunian sebagai tugas mereka. Troy mendengar cerita tentang sebuah perkumpulan yang beroperasi di balik bayangan, memburu makhluk-makhluk gaib dengan senjata dan ritual kuno. Mereka adalah pemburu yang tidak takut akan kegelapan. Cedum. Sebuah suara keras terdengar dari kejauhan. Troy menoleh. Di sebuah gang sempit, dia melihat seorang pria bertudung, membawa belati hitam berukir. Di depannya, seorang Bunian Gelap terdesak. Darah hitam mengalir dari lengannya yang terluka. Pemburu. Tanpa berpikir panjang, Troy melompat dari atap dan mendarat dengan senyap di belakang pria itu. Sepertinya aku datang di saat yang tepat. Suaranya terdengar dingin. Pria bertudung menoleh. Matanya memancarkan kebencian. Satu lagi Bunian. Bagus. Aku akan menghabisimu juga. Coba saja. Troy mencengkram pedangnya. Di dunia ini tidak ada yang benar-benar aman. Dan Troy tahu, cepat atau lambat, dia harus memilih di sisi mana ia akan berdiri. Langit di atas gang sempit itu berwarna kelabu. Awan tebal menggantung seakan menunggu momen yang tepat untuk mencurahkan hujan yang deras. Bau darah bercampur dengan aroma logam dan tanah basah. Troy berdiri tegak, matanya merah menyala, menatap tajam ke arah pria bertudung di hadapannya. Bunian Gelap yang terluka merintih pelan di belakangnya. Sementara pemburu manusia itu menggenggam belati hitam dengan erat. Ada sesuatu yang berbeda dari belati itu. Cahayanya samar berpendar di sepanjang bilah, tanda bahwa senjata itu telah diritualkan dengan ilmu gaib yang mematikan. Kau pikir kau bisa menyelamatkannya? Suara pria itu rendah nyaris berbisik, tetapi mengandung nada tantangan yang tajam. Troy tidak menjawab. Sebagai seorang Bunian Gelap, dia sudah sering melihat kematian, tetapi ada sesuatu tentang pemburu ini yang membuatnya lebih waspada dari biasanya. Tiba-tiba saja pria bertudung itu menghilang dalam sekejap, hanya untuk muncul di belakang Troy dengan kecepatan luar biasa. Sebuah tebasan cepat meluncur, tetapi Troy sudah antisipasi dengan gerakan gesit. Ia berbalik, menangkis serangan itu dengan lengannya yang dilapisi energi hitam. Percikan api muncul saat belati bertemu dengan kekuatan Bunian. Pria bertudung itu terdorong mundur beberapa langkah, matanya membulat kaget. Kau lebih kuat dari yang kukira. Tapi jangan sombong dulu Bunian, kumamnya sambil meludah ke tanah. Petir menyambar dari kejauhan, menerangi wajah Troy yang tetap dingin. Kau salah.
jika menganggapku hanya sebagai bunian biasa. Dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari pria itu, Troy menghilang dari pandangan dan muncul tepat di depannya. Tinjunya menghantam perut pria itu dengan kekuatan luar biasa, membuatnya terlempar ke dinding batu dengan suara boom yang menggema di seluruh gang. Pria bertudung itu jatuh tersungkur. Darah mengalir di sudut bibirnya, menatap Troy dengan senyum samar seolah-olah ia telah menemukan sesuatu yang menarik. Jadi ini kekuatanmu. Menarik. Sebelum Troy bisa merespon, pria itu menekan liontin kecil di leher dan dalam sekejap tubuhnya diselimuti cahaya merah, lalu dia menghilang begitu saja, lenyap dalam bayangan tanpa jejak. Troy berdiri di tempatnya, mendengar suara nafas berat dari bunian gelap yang masih terbaring di tanah. Dia menoleh, menatap makhluk itu dengan tajam. "Kau bisa berjalan?" Bunian itu mengangguk lemah. Aku akan bertahan. Terima kasih." Tanpa menunggu jawaban, Troy berdiri dan berjalan keluar dari gang, membiarkan kegelapan menelan sisa-sisa pertempuran malam itu. Hatinya masih dipenuhi oleh pertanyaan, siapa pria itu? Apa yang sebenarnya mereka cari? Dan yang lebih penting lagi, apakah manusia benar-benar musuh yang harus ia lawan? Atau ada sesuatu yang lebih besar dari yang belum dia pahami? Waktu berlalu, dan Troy tumbuh menjadi pemuda gagah berkarisma. Rambut panjang, berkilauan dengan mata merah khas bunian gelap yang semakin tajam dan penuh misteri. Tubuhnya tinggi dan atletis, memberikan kesan kuat dan memikat tanpa perlu berusaha. Kaumnya, terutama para tetua, selalu memantau perkembangannya. Mereka tahu bahwa Troy bukan sekedar bunian gelap biasa, ada sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya berbeda. Sebagai bagian dari adaptasi kaumnya, Troy telah diperkenalkan dengan dunia manusia sejak kecil. Ia menjalani sekolah seperti anak-anak manusia pada umumnya, berbaur di antara mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, di balik kehidupan normalnya, ia selalu diawasi. Ada bunian gelap lain yang menyamar sebagai guru, penjaga sekolah, bahkan teman sekelasnya sendiri. Mereka memastikan agar Troy tetap terkendali, agar tidak menarik perhatian yang tak diinginkan. Kini, setelah lulus sekolah, ia memasuki dunia perkuliahan di salah satu universitas paling populer di Sumatera Barat. Kota itu penuh dengan manusia yang sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, tidak sadar bahwa di antara mereka makhluk gaib hidup dan bergerak dalam bayangan. Troy melangkah ke dalam aula kampus yang luas. Keramaian mahasiswa baru menyambutnya, tawa, obrolan, dan berbagai ekspresi wajah yang dipenuhi semangat. Namun, ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Ada mata yang memperhatikannya. Ia berpaling sekilas dan menemukan seorang gadis yang menatapnya dari kejauhan. Matanya tajam, penuh rasa ingin tahu, seolah dia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Dan saat itu, Troy menyadari kehidupannya di dunia manusia baru saja dimulai, tetapi ancaman dari masa lalunya belum benar-benar hilang. Sebuah permainan baru telah dimulai. Matahari pagi mengintip di balik perbukitan, menyinari kampus megah yang terhampar di tengah kota. Bangunan-bangunan tua berarsitektur kolonial berdiri kokoh di antara pepohonan rindang, menciptakan suasana akademik yang khas. Hiruk-pikuk mahasiswa yang baru memulai aktivitas mereka terdengar di sepanjang koridor dan taman, membawa nuansa semangat di awal semester baru. Troy melangkah dengan tenang, menyusuri jalan setapak berbatu menuju gedung utama. Postur tubuhnya yang tegap dan caranya yang berjalan mantap menarik perhatian beberapa mahasiswi yang melintas. Beberapa dari mereka mencuri pandang, membisikkan sesuatu di antara mereka. "Siapa dia? Anak baru ya?" bisik seorang mahasiswi kepada temannya. "Kau tahu, tapi auranya beda," balas temannya, matanya masih tertuju kepada Troy.
Troy sadar akan tetapan itu, tapi ia sudah terbiasa. Sejak kecil, ia selalu memiliki daya tarik alami, sesuatu yang diwarisi dari darah bunian gelap dalam tubuhnya. Namun, berbeda dari masa sekolah, kini ia harus lebih mandiri dalam menjaga identitasnya. Tidak ada lagi pengawasan ketat dari sesama bunian yang menyamar sebagai manusia. Semuanya ada di tangannya sendiri. Ia mengatur ekspresi wajahnya, berusaha menampilkan kesan biasa. Setiap gerak-geriknya harus terukur, tidak boleh terlalu mencolok atau terlalu kaku. Meski dia sudah lama hidup di antara manusia, tetap saja ada hal-hal yang masih sulit dia pahami, terutama soal emosi dan interaksi sosial. Di dalam kelas, ia memilih duduk di sudut ruangan, cukup jauh dari pusat perhatian, tetapi tetap bisa mengamati sekitar. Para mahasiswa mulai berdatangan, mengisi bangku-bangku kosong sambil berbicara riang satu sama lain. Pagi semuanya, suara dosen menyapa, mengalihkan perhatian mahasiswa yang masih berbincang. Troy memperhatikan dengan seksama. Mata dosen itu tajam, penuh pengalaman. Meski ia bukan manusia biasa seperti mahasiswa lainnya, tetap saja ada hal yang bisa ia pelajari di sini. Namun, ada satu tantangan terbesar baginya. Meski sudah terbiasa menahan diri, dorongan untuk meminum darah kadang masih muncul, terutama saat ia lelah atau emosinya tidak stabil. Dan di kampus, godaan itu datang lebih sering dari yang ia perkirakan. Pernah suatu ketika, seorang mahasiswa terjatuh tepat di depannya saat berlari menuju kelas. Lutut pria itu tergores, darah merembes keluar, aroma besi yang tajam langsung menyusup ke indera penciuman Troy. Darah. Sekujur tubuhnya menegang, matanya seketika menjadi lebih tajam, pupilnya sedikit melebar, detak jantungnya meningkat. Sial, keluh mahasiswa itu berusaha berdiri sambil membersihkan luka. Troy mengalihkan pandangan. Ia menelan ludah, mencoba mengendalikan diri sendiri. Ia harus menahan diri. Dia bukan monster, dia bukan predator yang memangsa manusia, tapi aroma itu begitu kuat dan begitu menggoda. "Kau tidak apa-apa?" tanya seseorang. Troy menoleh. Seorang mahasiswi berjongkok di samping pria yang terjatuh, menyodorkan tisu untuk membersihkan darahnya. Rambut hitamnya tergerai indah. Ada sesuatu pada dirinya yang membuat Troy terpaku sejenak. Aroma. Bukan aroma biasa. Ada sesuatu yang berbeda, unik, menghipnotis. Troy menegakkan tubuhnya, berusaha mengabaikan gejolak aneh di dalam dirinya. Tapi untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke dunia manusia, ia merasa tertarik pada seseorang. Bukan karena rasa haus darah, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Siapa dia? Dan mengapa dia terasa begitu istimewa? Malam itu, hujan rintik-rintik turun membasahi kampus. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di atas aspal yang basah, menciptakan suasana yang tenang. Namun bagi Troy, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Ia baru saja keluar dari perpustakaan, melangkah dengan santai, mencoba menenangkan diri setelah seharian menahan godaan yang tak henti-henti menguji kesabarannya. Aroma darah, detak jantung manusia yang berdegup cepat saat gugup atau ketakutan, semua itu adalah siksaan tersendiri baginya. Namun, di tengah segala keteraturan yang selama ini ia ciptakan, segalanya berubah dalam satu momen. Aduh, terdengar suara seseorang yang terjatuh di dekatnya di depan tangga menuju gedung utama. Troy menghentikan langkah, menoleh ke arah sumber suara. Seorang wanita terduduk di lantai, buku-buku berserakan, hujan yang semakin deras membasahi rambutnya. Tetapi ia tampak lebih terganggu dengan bukunya yang basah ketimbang dirinya sendiri. "Kau baik-baik saja?" tanya Troy terengah datar, nyaris tanpa emosi. Bukan karena ia tak peduli, tapi karena ia yang tak terbiasa berbicara dengan orang yang tak dikenal. Wanita itu mendongak, mata mereka bertemu, sekelebat perasaan aneh menyelusup ke dalam diri Troy. Dia terdiam, bukan karena kecantikannya, meskipun ia memang memiliki pesona tersendiri, tetapi karena sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam. Aromanya. Ya,
Aromanya tidak seperti manusia lainnya, tidak seperti darah yang biasa ia cium. Aroma ini mengusik nalurinya, tetapi bukan sekedar haus darah. Ini lebih daripada itu semua. Wanita itu mengerutkan kening, lalu dengan cepat mengumpulkan bukunya. Maaf, aku tidak melihat jalan dengan jelas karena terlalu sibuk membaca. Suaranya tenang, tak terdengar canggung seperti kebanyakan manusia yang bicara dengannya. Troy tetap berdiri di tempatnya. Ia mencoba mengabaikan debaran aneh di dalam dadanya, tetapi semakin lama ia menatap wanita itu, semakin sulit baginya untuk mengabaikan perasaan itu. Dia bisa mendengar detak jantungnya, irama yang stabil, tak seperti manusia lain yang seringkali berdetak lebih cepat saat berada di dekatnya. Tidak ada rasa takut, tidak ada ketertarikan yang dangkal, hanya ketenangan. Kau sering membaca di bawah hujan. Troy akhirnya membuka suara, mencoba mengalihkan perhatiannya dari dorongan aneh yang mengganggunya. Wanita itu mendesah, mengibaskan sedikit rambutnya yang basah. Terkadang beberapa hal terasa lebih hidup saat kau membacanya dalam suasana yang berbeda. Troy mengenyit, bukan karena heran, tetapi karena ia tak pernah mendengar jawaban seperti itu sebelumnya. Biasanya manusia yang berbicara dengannya hanya akan mencari cara untuk mengajaknya mengobrol lebih lama, tetapi wanita ini, ia bahkan tidak terlihat tertarik untuk mengesankan siapapun. Aku Troy. Entah kenapa dia merasa harus memperkenalkan dirinya. Wanita itu menatapnya sejenak lalu mengangguk perlahan. Aku Safira. Safira Nindita. Apakah namamu hanya Troy saja? Troy menatapnya dingin. Ya, hanya Troy saja. Safira. Betilnya, nama itu bergema di pikirannya seolah-olah ia pernah mendengarnya di suatu tempat, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari pertemuan ini. Sebuah firasat mulai muncul dalam benaknya. Siapa sebenarnya Safira? Apakah dia hanya seorang manusia biasa atau ada sesuatu yang belum Troy sadari? Safira Nindita tidak pernah merasa benar-benar menjadi bagian dari satu tempat. Sejak kecil, ia selalu berada di antara dua dunia. Bukan hanya karena darah campurannya, tetapi juga karena pikirannya yang selalu dipenuhi hal-hal yang tidak biasa. Lahir dari pasangan yang berasal dari latar belakang berbeda, Safira tumbuh dalam perpaduan budaya yang unik. Ayahnya, seorang pria Minang asli, menjunjung tinggi adat dan tradisi leluhur, sementara ibunya yang berasal dari luar daerah, lebih modern dan bebas dalam berpikir. Pada awalnya, rumah tangga mereka berjalan dengan baik, tapi seiring waktu, perbedaan prinsip dan cara pandang mulai menciptakan jurang yang tak bisa dijembatani. Perceraian pun menjadi jalan terakhir. Saat usianya menginjak 16 tahun, Safira memilih tinggal bersama ayahnya di Bukit Tinggi, kota yang dipenuhi sejarah dan kemegahan budaya Minangkabau. Bagi banyak orang, keputusan itu mungkin terasa aneh. Seorang gadis remaja biasanya lebih dekat dengan ibunya, tapi bagi Safira, keputusan itu bukan hanya tentang keluarga. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya ke sana, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sejak kecil, Safira dikenal sebagai anak yang cerdas dan selalu ingin tahu. Buku-buku adalah pelariannya, terutama yang membahas mitologi, sejarah, dan dunia gaib. Saat anak-anak lain lebih suka bermain atau bersosialisasi, ia justru menghabiskan waktu di perpustakaan membaca tentang legenda makhluk halus, cerita rakyat Minang, dan rahasia-rahasia kuno yang terlupakan. Kecerdasannya membuatnya unggul dalam akademik, tetapi juga membuatnya terlihat berbeda dari teman-temannya. Dia bukanlah tipe yang suka berbicara banyak di dalam kelas, tetapi ketika ia angkat suara, kata-katanya selalu terstruktur dan tajam. Safira memiliki pemikiran yang dalam, seringkali mempertanyakan hal-hal yang dianggap biasa oleh orang lain. Namun, kecerdasannya itu juga membuatnya sedikit terasing. Ia tidak terlalu suka keramaian dan lebih nyaman berada dalam lingkup kecil orang-orang yang benar-benar ia percaya. Sikap introvertnya sering disalahartikan sebagai kesombongan, tetapi kenyataannya ia hanya tidak suka berbasa-basi. Sebagai gadis Minang,
Safira seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi adat dan peran perempuan dalam keluarga, namun sejak kecil ia tidak pernah merasa cocok dengan banyak aturan yang ada. Dia menghargai budaya leluhurnya, tetapi tidak ingin dibatasi oleh itu. Banyak anggota keluarga besarnya yang menganggapnya berbeda. Tidak cukup Minang karena pemikirannya yang terlalu bebas, tetapi juga tidak sepenuhnya modern karena kecintaannya pada sejarah dan kepercayaan lama. Kehidupannya bersama ayahnya, seorang dosen sejarah dan budaya Minang di universitas tempat Troy kuliah, semakin memperdalam rasa ingin tahunya. Ia sering mendengar diskusi ayahnya dengan mahasiswa tentang asal-usul nenek moyang, mitos, dan perubahan sosial dalam budaya Minangkabau. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Sejak kecil, Safira sering merasakan kehadiran sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Terkadang saat berada di tempat tertentu, ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Ada kalanya dia bisa menebak sesuatu sebelum itu terjadi. Pernah suatu kali dia melihat kilasan bayangan sebelum seorang teman mengalami kecelakaan kecil. Ia tidak tahu apakah itu hanya imajinasi atau ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Tapi satu hal yang pasti, semakin lama ia tinggal di Bukit Tinggi, semakin kuat perasaan itu, seolah ada sesuatu yang menunggunya di sana. Sesuatu yang berkaitan dengan darahnya, sejarahnya, atau mungkin takdirnya sendiri. Dan ketika ia bertemu Troy, segalanya akan mulai berubah. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Sinta Diary Sanja Batabuang. Kisah Troy. Ini jadi Troy ya. Tokoh utamanya di sini adalah orang Bunian. Jadi memang orang Bunian ini di tanah Sumatera ya, terutama di tanah Minang ini memang diyakini ada. Dan memang orang Bunian yang menurut yang sepengetahuan saya juga memang katanya juga bersosialisasi nih dengan atau berbaur dengan masyarakat setempat. Dan yang pastinya di seluruh belahan Indonesia ada tuh orang Bunian, tapi memang penyebutannya berbeda-beda di setiap wilayah. Dan dalam kisah ini bagaimana Troy, seorang pria dari bangsa Bunian yang mana dia berbaur dengan masyarakat sekitar, dia hidup, sekolah, kuliah, semua berbaur dengan masyarakat, dan dia jatuh cinta nih sepertinya dari dari kaum manusia ya, Safira. Yang pastinya Troy ini juga memiliki kemampuan khusus sebagai orang Bunian yang makin seru aja, dan semoga ada lanjutannya ya. Dan saya yakin sih, saya juga pasti akan minta nih lanjutannya. Dan Minka, Sinta Diary, terima kasih ya atas kisahnya yang luar biasa, dan juga semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, diklik dulu dong tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di share ya link videonya ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.